Oke, teman-teman, seperti biasa saya membagikan video vlog dan cerita ya teman-teman. Di vlog kali ini saya berada di pinggir sawah. Seperti biasa kita membagikan pemandangan hijau yang sangat indah ya. Yang ya mungkin bisa mengobat kerinduan teman-teman kepada kampung ya. Dan saya yakin rata-rata yang menonton channel saya ini mungkin orang kota ya, bukan orang kampung yang seperti saya ya, bukan orang desa. Jadi mungkin teman-teman kangen suasana desa ya, di mana ada persawahan, perkebunan dan pemandangan hijau yang menghiasi pedesaan. Nah, ini saya tepat berada di depan sawah. Sawahnya teman-teman bisa lihat sangat subur. Dan ini saya kagum ya sama petaninya teman-teman. Bagaimana dia bisa membuat sawah ini sangat subur dan bisa panen dengan melimpah. Ini ada teknik khusus ya, nggak sembarangan orang bisa membuat padi seperti ini. Saya rasa ini petaninya menggunakan metode biotani ya, atau botani ya teman-teman, memahami pertumbuhan. Jadi dia paham cara mengelola tumbuhan, bukan asal-asalan menanam ya. Jadi keren ini teman-teman. Dan di ujung sana bisa teman-teman lihat ada pohon yang berdiri sendiri di sana ya. Berdiri seorang diri, menyendiri ya. Gak ada teman dan gak ada siapa-siapa di ujung sana. Hanya ditemani sama pondok kecil yang sudah reot ya. Dan mungkin teman-teman bisa membayangkan pondok itu setiap malam sendiri, kedinginan dan kepanasan ya. Mau bagaimana lagi ya teman-teman, karena sudah jadi takdir hidup ya. Dia tumbuh sendiri di tengah-tengah sawah tanpa teman. Hanya paling yang menemani suara jangkrik sawah ya, atau mungkin angin yang berhembus kencang yang mungkin akan menghembus batang pohon itu ya teman-teman, mungkin akan roboh ya. Tapi biasanya pohon setinggi ini jika ditiup angin nggak gampang robohnya. Jadi karena angin yang berada di permukaan sawah tempat ia tumbuh itu masih dikit ya, kapasitas udaranya atau hembusan anginnya ya. Karena masih rendah. Jadi kalau sudah tinggi pohon itu, maka hempasan angin semakin deras. Karena di tempat yang tinggi itu volume udara itu lebih banyak ya teman-teman. Maka ada istilah semakin tinggi pohon berdiri, semakin kencang angin yang meniupnya. Itu peribahasa ya teman-teman. Jadi istilahnya semakin tinggi karir kita, reputasi kita, apapun yang semakin tinggi ya. Keburukan maupun kebaikan kita semakin tinggi, maka semakin banyak orang yang memuji dan menghina. Kira-kira seperti itu teman-teman. Itu makna dari peribahasa makin tinggi pohon tumbuh maka semakin banyak angin yang meniupnya. Itulah kerennya bahasa Indonesia. Sebuah bahasa yang bisa dimodif ya teman-teman. Sama seperti cerita. Kadang kalau kita bikin cerita, bikin cerpen ya seperti saya ya teman-teman. Bikin cerita dan cerpen. Terkadang pernah mendapatkan alur yang keren. Ya. Alur yang keren, bagus ya teman-teman. Penuh konflik tapi bahasanya kurang tertata rapi. Ada juga terkadang dapat alur yang biasa saja,
datar ya ceritanya. Hanya satu episode tamat ya. Tapi penyusunan bahasanya keren, tertata rapi. Ada yang nggak rapi, ada yang rapi. Dan bahasanya enak dibaca. Ya, itu karena bahasa Indonesia tadi teman-teman. Banyak memiliki persamaan dan perlawanan kata. Ya. Jadi jika teman-teman membaca cerita yang saya bikin, mungkin ada sebagian atau bahkan semuanya teman-teman. Ada yang nggak enak dibaca ceritanya, bahasanya ya. Tapi alurnya keren. Nah, ada juga yang kadang alurnya biasa saja, datar. Kayak cerita karangan anak SD ya, yang baru belajar nulis karangan cerita, baru belajar bikin cerita ya. Tapi bahasanya tersusun rapi teman-teman. Apalagi kalau uploadnya setiap hari ya. Jadi buru-buru membuat cerita, enggak peduli lagi tata bahasa, susunan bahasanya ya, alurnya seperti apa, yang penting ceritanya selesai. Tapi anehnya, cerita seperti itu teman-teman, kalau orang sudah familiar dengan gaya tulisan kita, maka akan tetap terasa enak ya. Nah, seperti itu. Karena apa ya namanya? Karena sudah familiar tadi ya. Jadi teman-teman, kalau suka dengan cerita yang saya bikin ini dan video yang saya bagikan, jangan lupa di subscribe ya, di like videonya, di komen. Karena kalau di komen, di share ya video ini, saya secara nggak langsung merasa terdorong ya, merasa dihargai, merasa merasa senang ya teman-teman. Dan ini cerita dibuat berdasarkan kisah nyata yang pernah terjadi di lingkungan saya teman-teman. Saya tangkap sebuah cerita yang pernah saya dengar ya. Jadi saya olah menjadi sebuah kisah nyata. Dan di sini nama yang digunakan itu nama samaran, bukan nama yang sebenarnya. Oke? Karena ini kisah nyata, bukan cerita fiksi ya. Jadi beda ya, kisah nyata dan fiksi. Fiksi itu bentuk cerita yang dikarang teman-teman, yang dibuat-buat menggunakan karakter cerita, alur, dan keinginan si penulis ya. Jadi itu cerita fiksi. Kalau cerita nyata berarti sebuah kisah yang diambil dari kisah nyata ya. Cerita nyata seseorang tanpa diubah maupun diubah. Kadang ada sebuah cerita kisah nyata ditambah alurnya ya, dibumbui dengan fiksi. Berarti itu kisah nyatanya sudah nggak original ya teman-teman. Ada juga sebuah kisah nyata yang asli tanpa diubah ya, tanpa dimodifikasi. Sama halnya dengan film yang diadopsi dari kisah nyata. Ada yang kisah cerita filmnya, alurnya itu original, tanpa diubah sedikit pun ya, tanpa ditambah-tambah, tanpa dimodif. Nah, ada juga film yang alur atau kisahnya itu dimodifikasi teman-teman, dibumbui dengan fiksi dengan tujuan supaya kisahnya itu menjadi lebih menarik. Nah, seperti itu ya. Terkadang memang alur itu supaya lebih menarik ya harus dibumbui fiksi. Yang kisah nyatanya singkat dibuat berbelit-belit, kira-kira seperti itu teman-teman. Dibuat panjang, ditambahi konfliknya, dan endingnya sesuai dengan kisah nyata. Nah, kalau fiksi itu tadi teman-teman,
Berarti cerita itu hanya karangan yang bersifat menghibur, memberikan inovasi ya dan motivasi kepada penonton film atau pembaca cerita. Jadi teman-teman kalau suka dengan cerita yang saya tulis, semoga di subscribe channel ini ya. Saya itu pengen sekali teman-teman, pengen banget ya, pengen bener ya, pengen banget dapat 100.000 lebih subscriber. Karena saya pengen sekali ya dapat penghargaan dari pihak YouTube ya, dikasih silver play button dengan nama channel Cerita Zian di dalam penghargaan itu. Tapi untuk mencapai 1000 subscriber susah sekali ya. Maksudnya 100.000. Jadi teman-teman kalau suka di subscribe ya. Oke teman-teman, kayaknya di sini saya nggak bisa terlalu banyak ngomongnya ya, bicaranya, karena di depan sini yang teman-teman lihat nggak ada apa-apa. Saya mau explore tentang awan nggak mungkin kan, karena semua teman-teman pasti tahu awan itu apa. Dan proses terjadinya awan juga teman-teman mungkin sudah paham, karena bukan anak SMA lagi ya. Atau mungkin teman-teman butuh pencerahan dari saya, nggak apa-apa ya. Saya ceritakan sedikit ya. Jadi ceritanya awan di depan sana kalau teman-teman lihat itu kan tenang tuh. Bahkan nggak bergerak. Sebenarnya ya, kalau kita melihat dari jarak dekat, awan itu memiliki pergerakan. Ya teman-teman, pergerakan yang apa kita bilangnya? Simple ya. Maksudnya begini, dari sini terlihat simple pergerakannya lambat, tapi sebenarnya itu mereka bergerak cepat ya, ditiup angin. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan proses terjadinya awan itu berasal dari penguapan air yang ada di permukaan bumi yang terjadi oleh sinar matahari. Karena apa? Permukaan air laut dan air sungai yang curahkan oleh sinar matahari, maka permukaannya menjadi panas dan menghasilkan uap. Uap itulah yang diangkat ke udara ya, terbang ke atas, ke langit menjadi gumpalan kristal-kristal ya. Seperti kristal kayak air yang membeku itu teman-teman. Kristal air yang kayak uap ya. Lama-lama uap itu menggumpal menjadi satu ya, makanya jadi hitam. Nah, ketika awan itu sudah membeku dan menghitam, itu enggak serta-merta membuat awan turun ke bumi ya. Dia bertahan di atas sana sampai menunggu hembusan angin. Jika dihembus oleh angin, maka awan tadi yang sudah membeku ya, menghitam itu jatuh ke bawah. Itulah terjadinya hujan ya, teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Ini hanya sekedar pembahasan supaya nggak kosong ya tema obrolan kita di dalam video kali ini. Dan itu dari sini bisa dilihat ya teman-teman. Di ujung sana sama sekali nggak terlihat warna biru ya di langit itu. Itu karena pencahayaannya sudah tertutup oleh awan tadi teman-teman. Awannya ada yang menggumpal, ada yang bertebaran ya. Jadi mendung. Kalau seandainya nggak ada awan di ujung sana, mungkin bisa teman-teman lihat ya, warna langit itu biru. Nah, ini cerita sedikit. Itulah kenapa setiap orang kalau membuat lagu yang bertema langit ya, atau bintang, pasti ada liriknya. Lihatlah awan lihatlah bintang itu di langit biru. Karena kenapa? Orang familiar bahwa langit itu warna biru pada umumnya. Karena kalau dibikin lirik begini teman-teman, lihatlah bintang di langit hitam. Jadi nggak kayak gimana ya? Kalau liriknya
bintang di langit hitam. Jadi kurang menarik ya. Jadi supaya lebih menarik, lihatlah bintang di langit biru. Nah, padahal sebenarnya bintang itu terjadinya malam hari ya. Karena nggak mungkin dibuat bintang di langit hitam atau bintang di langit gelap. Jadi liriknya bisa terdengar agak aneh ya. Agak gimana gitu. Jadi kalau dengan bintang di langit biru maka dia terlihat lebih terdengar lebih puitis, lebih enak saja didengar ya, lebih lumrah karena orang sudah familiar dengan warna langit itu biru, bukan hitam. Hitam itu hanya ada malam hari ya. Jadi lihatlah bintang di langit biru berarti siang hari ya. Bintangnya ada siang hari. Ya nggak begitu juga maknanya ya teman-teman. Nggak bisa langsung kita maknain begitu. Seperti yang saya bilang tadi, karena sudah familiar dengan langit berwarna biru. Yang jelas bintang itu adanya malam hari ya. Nggak pernah, bahkan jarang ya. Jarang bahkan nggak pernah kalau ada bintang itu terjadi siang hari. Kalau pagi hari mungkin masih ada, itu biasanya bintang yang muncul. Itu kalau kata orang dulu itu bintang yang memiliki cahaya yang besar, bintangnya besar teman-teman. Saking besarnya bintang itu jadi siang hari siang hari atau pagi hari masih kelihatan. Oke teman-teman, semoga terhibur dengan video kali ini. Saya sudah capek ya berdiri di depan sawah ini ya, sambil jongkok ini teman-teman, sambil pegang HP ngerekam pemandangan itu. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu stay di channel saya. Semoga terhibur dan sampai ketemu di video berikutnya. Saya akan membagikan video vlog dan cerita yang lebih menarik lagi. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam ya. Karena saya mengupload video ini malam hari. Oke teman-teman, sekian. Terima kasih.